Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anta Septiana. Saya akan menjelaskan materi tentang sosiolinguistik, yaitu kedibahasaan. Nah, kedibahasaan ini biasa juga dikenal dengan sebutan bilingualisme, yaitu mengacu pada pemakaian bahasa seseorang terhadap dua bahasa yang dia pahami dari taraf terendah hingga taraf tertinggi. Taraf terendah di sini maksudnya kata-kata sederhana atau kalimat sederhana mungkin seperti thank you, hingga taraf tertinggi itu maksudnya dia dapat berkomunikasi dengan baik dan benar pada percakapan sehari-harinya. Seperti itu. Bilingualisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bilingualisme pasif dan bilingualisme aktif. Nah, pada bilingualisme pasif itu maksudnya dia dapat mendengar dan memahami dua bahasa ini, namun dia tidak dapat menggunakan kedua bahasa ini untuk berkomunikasi. Jadi dia cuma dapat memahaminya saja. Dia mendengar orang lain berbicara, dia paham, tapi dia tidak dapat merespon itu dengan kedua bahasa tersebut. Mungkin dia hanya dapat menggunakan satu bahasa saja. Sedangkan bilingualisme yang kedua, yaitu yang aktif, ini maksudnya dia dapat menggunakan kedua bahasa ini dengan baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Baik itu bahasa yang pertama atau bahasa yang dari bawaannya, dan kemudian bahasa yang kedua yaitu bahasa mungkin tempat dia tinggal atau bahasa yang dia pelajari pada sistem pendidikan. Contoh terjadinya bilingualisme itu misalnya dari orang Kalimantan pergi ke Jawa, dia pindah. Kemungkinan besar orang Kalimantan ini akan menjadi bilingualisme ketika dia mempelajari bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi orang Kalimantan yang tadinya berbahasa Indonesia, kemudian dia tinggal di Jawa, dia akan menggunakan bahasa Jawa itu sebagai bahasa keduanya, yang kemudian menyebabkan dia menjadi bilingualisme, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Gitu. Contoh lainnya, ketika ada ayah yang menggunakan bahasa Jawa dan ibu yang menggunakan bahasa Kutai, kemungkinan besar anaknya akan bisa menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Kutai. Oleh sebab itu, anaknya menjadi bilingualisme. Masyarakat bilingualisme kerap melakukan dua hal, baik itu dia sadari maupun tidak, yaitu satu, alih kode, dan yang kedua, adanya campur kode. Alih kode secara sederhana dapat kita pahami ketika seseorang menggunakan satu bahasa, namun dia mengalihkannya menggunakan bahasa yang lainnya. Itu yang disebut dengan alih kode. Contoh, ketika saya misalnya berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi kemudian saya menggantinya dengan bahasa Inggris hingga kalimat itu berakhir. Itu yang disebut dengan alih kode. Sedangkan campur kode adalah keadaan di mana seseorang menggunakan satu bahasa, namun dia mencampurkan adanya bahasa lain di dalam kalimat-kalimatnya. Misalnya, ketika saya berbahasa Indonesia, saya berkomunikasi dengan teman saya menggunakan bahasa Indonesia, namun saya membubuhkan beberapa kata dalam bahasa Inggris dalam percakapan kami. Itu yang disebut dengan campur kode. Faktor terjadinya campur kode yaitu penutur, mitra tutur, konteks pembicaraan, maupun kondisi atau adanya istilah lain yang lebih mampu mengungkapkan yang dimaksudkan oleh penutur tersebut. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah bilingualisme, yaitu kemampuan dua bahasa pada seseorang terjadi karena adanya kontak antara satu masyarakat bahasa dengan masyarakat bahasa lainnya. Nah, dari bilingualisme ini sendiri, penuturnya kerap melakukan dua hal, yaitu alih kode dan campur kode. Baik masyarakat bilingualisme yang aktif maupun yang pasif, mereka dapat dikatakan bilingualisme karena mereka memahami kedua bahasa itu dengan baik. Walaupun mungkin perbedaannya ada pada dia dapat menuturkannya atau tidak. Sebagai bilingualis, tanpa kita sadari, kita pun menggunakan campur kode dan alih kode pada kehidupan sehari-hari saat kita berkomunikasi, baik itu pada tatanan formal maupun informal. Sekian pembahasan sosiolinguistik tentang bilingualisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!